Halo semuanya, aku Kathleen. Tinggi badanku yang pendek dan penampilan mudaku mungkin membuatku terlihat seperti anak kecil, tapi penampilan bisa menipu. Umurku sebenarnya 34 tahun. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi itu semua karena kondisiku yang sangat langka yang disebut sindrom Turner. Ini adalah penyakit yang cuma dimiliki oleh wanita. Artinya aku cuma mempunyai satu kromosom X, dan akibatnya aku terlihat jauh lebih muda dari usiaku. Dan tinggi badanku sama dengan rata-rata anak berusia 11 tahun. Jadi meskipun aku sudah dewasa, aku dianggap sebagai anak-anak. Kalian mungkin berpikir kalau ini kedengarannya bagus. Tentu, aku bisa sangat bebas di toko permen tanpa menimbulkan kecurigaan. Tapi, selain itu, terlihat jauh lebih muda dari usia sebenarnya sangat sulit untuk dijalani. Aku anak tertua dari 3 bersaudara. Adik cowokku Jeremy dan adik cewekku Dayla mungkin lebih muda dariku, tapi karena kondisiku, mereka berdua terlihat lebih tua dariku dan mereka lebih tinggi dariku. Aku bawa kalian ke saat aku berusia 16 tahun. Dan orang tuaku memperhatikan bahwa aku tidak cuma terlihat lebih muda dari Dayla, tapi aku juga lebih pendek darinya. Ku bilang ke diri sendiri bahwa itu bukan apa-apa, aku cuma pengembang yang lambat, itu saja. Tapi ibu berpikir sebaliknya, jadi dia menyeretku ke 7 dokter berbeda. Lalu voila! Salah satu dari mereka mendiagnosisku sindrom Turner. Tentu saja, baikku maupun keluarga aku belum pernah mendengar kondisi ini sebelumnya. Maksudku, ayolah, penyakit yang membuat seseorang awet muda selamanya kedengarannya seperti sesuatu yang cuma ada di film. Tenang saja, aku nggak sekarat atau apapun. Tapi itu berarti aku nggak akan pernah terlihat seperti orang dewasa. Aku menyadari orang-orang menghabiskan banyak uang untuk terlihat muda. Tapi di sini, aku melakukannya tanpa harus mencobanya. Tapi percayalah, terlihat seperti anak kecil padahal kalian bukan anak kecil bisa menjadi masalah. Misalnya, masa-masa SMA adalah mimpi buruk. Aku punya seorang teman bernama Alice. Pada awalnya kami nggak dapat dipisahkan. Namun seiring waktu dia bertambah tua dan aku tidak, dia mulai menjauhiku dan bergabung dengan para cewek lain untuk mengejekku. Mereka pura-pura mengeluarkan suara tangisan bayi saat aku berjalan melewati mereka. Dan salah satu dari mereka bahkan menaruh boneka bayi di lokerku dengan foto mukaku menempel di sana. Aku berhenti berteman dengan Alice setelah itu. Dan hanya bisa melihat dengan sedih ketika cewek-cewek lain seusiaku mulai pacaran dengan cowok-cowok. Tapi nggak ada cowok yang memperhatikanku. Serius, mereka benar-benar nggak memperhatikanku. Apalagi cowok yang tinggi. Dan bagi beberapa orang yang melihat ke bawah dan melihatku, mereka sering mengejek seperti, "Hey Kathleen, bagaimana cuaca di bawah sana?" Dan, "Sebaiknya seseorang menelpon TK karena mereka kehilangan seorang anak." Betapapun buruknya godaan itu, Dayla dan Jeremy selalu ada untukku. Mulai dari menyemangatiku saat aku sedih, sampai mengambilkan toples kue dari rak paling atas. Aku mungkin kecil, tapi tekadku kuat. Jadi aku masuk perguruan tinggi dan memenuhi syarat sebagai seorang guru. Pada hari pertamaku di pekerjaan baru, aku sangat gugup, tapi aku meyakinkan diri sendiri kalau aku bisa melakukan ini. Saat melihatku untuk pertama kalinya, murid-muridku kaget dan jelas kebingungan. Salah satu dari mereka berkata, "Maaf gadis kecil, apakah kamu tersesat atau apa? Di mana ibumu?" Wah, berani sekali cewek itu, seolah-olah dia baru saja mengatakan itu secara serius. Kuputuskan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Tidak, aku gurumu. Aku mungkin terlihat seperti anak berusia 11 tahun, tapi aku jamin bukan." Mereka semua tertawa dan seorang anak berkata, "Yo, benar." Jadi kubagikan kartu ID-ku ke seluruh kelas. Aku cuma bisa tersenyum ketika mereka melihat kartu identitasku dengan wajah kaget, tak ternilai harganya. Di kelas pertamaku, aku mengajari para siswaku tentang sindrom Turner, sehingga mereka bisa memahaminya. Setelah itu mereka mulai menghormatiku. Selain dari satu anak cowok ini yang jelas-jelas menganggap dirinya sebagai badut kelas. Lalu dia berkata, "Kamu tahu, mungkin lain kali kamu harus mengenakan pakaian tupai atau mungkin kostum peri, karena itu akan sangat cocok untukmu." Seluruh kelas tertawa. Jadi aku memberinya skor selama 4 minggu. Aku jamin gak ada yang tertawa setelah itu. Dan gak ada lagi yang berkomentar tentang kondisiku. Suatu waktu makan siang, aku duduk di ruang guru ketika guru IPA bernama Henry datang dan duduk di sebelahku. Dia tersenyum dan berkata, "Hai, bagaimana minggu pertamamu?" Dia ganteng banget. Kakiku langsung terasa seperti jelly. Kami mulai bicara kondisiku dan dia bersikap sangat manis mengenai hal itu. "Aku gak keberatan. Aku sudah tahu sindrom Turner. Gak apa-apa karena aku menyukaimu. Itulah dirimu yang sebenarnya." Kata-katanya membuat hatiku berdebar. Dia begitu tulus dan juga baik hati. Kami mulai lebih sering jalan-jalan dan kemudian kami mulai pacaran.
Jangan bilang siapa-siapa, tapi kadang-kadang aku menganggapnya sangat menarik, sehingga aku nggak bisa menahan diri untuk menciumnya di lemari petugas kebersihan. Tentu saja kondisiku menyebabkan beberapa masalah bagi kami. Suatu kali Henry dan aku sedang pergi ke bar. Aku bertanya kepada bartender apa aku boleh minum vodka. Dia bilang, "Maaf nak, kamu terlalu kecil untuk minum alkohol." Bahkan setelah aku menunjukkan kepadanya kartu identitasku, dia tetap nggak mau melayaniku. Sulit dipercaya. Di lain waktu, kami berciuman di bangku taman. Romantis sekali. Sampai seorang wanita tua meneriaki kami. Dasar mesum, bagaimana bisa kamu mencium seorang gadis kecil? Yang lebih mengerikan lagi, 2 petugas polisi muncul. Dan aku harus menjelaskan kondisiku kepada mereka, lalu menunjukkan kartu identitasku. Untungnya mereka mempercayaiku, dan Henry tidak ditangkap. Tapi wanita tua itu terus memberikan tatapan kotor pada Henry. Kemudian, tepat ketika aku berpikir segalanya tidak akan menjadi canggung lagi, kami pergi ke toko kelontong. Henry baru saja memberikanku sereal yang terlalu tinggi untuk kujangkau. Lalu aku dengar seseorang di belakangku berkata, "Kathleen, apakah itu kamu?" Ya ampun, aku mengenali suara itu. Aku berbalik dan ya, itu adalah teman masa kecilku, Alice. Dia menyeringai dan berkata, "Wow, kamu gak berubah sedikit pun." Tapi aku gak kaget, kamu gak pernah berubah. Aku menjawab, "Apa kamu gak ada tujuan lain? Aku sedang jalan-jalan dengan pacarku." Dia memberikan ekspresi kaget saat melihat ke arah Henry. "Tunggu, kamu pacaran dengannya? Bukankah dia agak pendek bagimu?" Dia cuma ngangkat bahu dan berkata padanya, "Aku gak peduli apa pendapatmu tentang dia, karena dia adalah wanita paling menakjubkan yang pernah aku temui." Dia mengibaskan rambutnya dan menjawab, "Kenapa gak pacaran dengan yang seukuran denganmu?" "Maksudku lihat aku sangat seksi." "Ya, dari luar angkasa." Aku memutar mataku. Semua orang di toko mulai menertawakannya. Sekarang lihat siapa yang malu. Mereka sering bilang, inilah yang namanya balas dendam. Kalian tahu sisanya. Terlepas dari semua drama ini, Henry tetap berada di sisiku dan terus mendukungku. Dia bahkan mengatur agar keluarga kami bertemu. Kami bertemu di restoran. Saat orang tua Henry melihatku, mereka agak kaget. Ibunya menyambutku dengan pelukan, tetapi ayahnya hanya memelototiku. Orang tuaku serius menanyakan pertanyaan ke Henry, sementara Della dan Jeremy mengobrol dengan saudara kembar Henry tentang olahraga. Semuanya baik-baik saja sampai tiba-tiba ayah Henry membanting tangannya ke atas meja dan berkata, "Aku tidak tahan lagi. Kamu gak boleh pacaran dengan putraku. Dia terlalu baik untukmu. Kependekanmu akan menghancurkan hidupnya." Aku mencoba untuk